Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Coach. Apa kabar, Bu Erna? Alhamdulillah baik, Coach. Lagi sibuk apa nih, Bu Erna? Kalau malam ini sih persiapan untuk ngajar besok ya, Coach ya. Oh, untuk persiapan mengajar besok ya. Ya, Baik, Bu Erna. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 25 menit kurang lebih ya. Coaching berbeda dengan training, mentoring, ataupun konseling. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan atau menemukan solusi dari suatu masalah dengan memperjelas tujuan, menyusun langkah terbaik, dan merumuskan sumber daya yang diperlukan. Apakah Bu Erna siap? siap, Coach. Baik. Eh, di akhir sesi coaching ini, apa yang akan dicapai atau didapatkan oleh Bu Erna? Di sesi coaching ini saya ingin mendapatkan bagaimana bisa menjadi guru yang profesional, seperti itu, Coach. Oh, bisa menjadi guru yang profesional. Diharapkan di akhir sesi coaching kita ini, ya, Bu Erna. Ya, baik, Baik, gitu. untuk menjadikan kita seorang guru profesional, apa tantangan yang sedang dihadapi oleh Bu Erna? eh, Tantangan yang dihadapi pada saat ini memang banyak ya, Coach ya, karena pada saat ini kita sebagai guru dituntut untuk menghadapi perubahan zaman dari yang tadinya pembelajaran tatap muka, ya kemudian dilanjutkan karena kondisi negara yang pandemi berubah menjadi pembelajaran yang semuanya berbasis online. Nah, ketika sekarang ya kita lakukan pembelajaran tatap muka kembali, itu banyak hal yang harus kita perbaiki, kita rubah maupun kita pelajari begitu, Coach. Jadi sebagai guru ya kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi banyak hal yang akan berubah ke depannya, terutama karena sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka, seperti itu, Coach. Oke. Jadi tadi Bu Erna mengatakan untuk menjadi guru yang seorang guru yang profesional, kita harus lebih lagi untuk menggali dan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Karena pada waktu kita mengalami masa pandemi dan kemudian kita masuk kembali di zaman di yang sekarang yang sudah pandemi itu banyak sekali yang kita temukan seperti kesulitan dan hambatan yang kita temukan. Jadi Bu Erna kita harus lebih lagi menggali terus seperti itu Bu Erna ya. Betul, betul, Coach. Oke. Uh, apa yang disadari di dalam menghadapi tantangan itu Bu Erna? Hmm, Pada saat ini saya menyadari bahwa sebagai guru, ya tentu kita harus mempersiapkan diri secara baik. Karena menjadi guru yang bisa mengajar saja untuk sekarang ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang umum lagi, karena semua orang mungkin bisa mengajar ya, tetapi guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman mungkin tidak semua, seperti itu, Coach. Wow, luar biasa Bu Erna. Jadi kalau kita cuma mengajar saja itu bukan hal yang aneh, sudah biasa, tapi mengikuti perkembangan zaman itu yang luar biasa dan harus Iya, menyesuaikan dengan generasinya. Begitu iya, ya. iya, begitu, Eh, Coach. apa yang Ibu Erna pahami atas tantangan itu? Yang saya pahami adanya perubahan zaman tersebut adalah bahwa kita sebagai guru ya belajar lagi terhadap perubahan yang terjadi, terutama dalam hal kita sebagai seseorang yang mempunyai profesi sebagai guru, seperti itu. Jadi kita juga menghadapi banyak hal yang berubah, terutama dalam hal penugasan, apalagi ya berhadapan dengan siswa yang kita tahu ya mereka
2 tahun terakhir ya eh, kehilangan momen mereka belajar tatap muka Ya. langsung dengan guru ya, otomatis ya ada waktu yang hilang ya bagi kita sebagai guru dan bagi siswa dalam hal pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas. Begitu, Coach. Oke, luar biasa sekali Bu Erna. Jadi kita eh, harus banyak belajar kembali ya dan menyesuaikannya karena selama 2 tahun itu masa kita belajar yang tatap muka tuh hilang nih, hilang sama sekali ya Bu Ya, Erna ya. Coach. Ya, Dihadapi setelah itu kita alami, kemudian kita pra pra pandemi itu kita belajar lagi normal kembali seperti ya, itu. ya, seperti itu, Coach. Oke, apakah Ibu bisa menerimanya? eh Keadaan seperti ini ya mau tak mau kita harus menerimanya. Apalagi kita juga harus menghadapi siswa yang selama ini belajarnya mandiri di rumah. Ya, kadang-kadang tidak diawasi oleh orang tua, kadang-kadang tidak ikut pembelajaran secara online atau tidak mengerjakan tugas-tugas karena pada saat pandemi orang tua saja tidak bisa mengontrol, apalagi kita sebagai guru yang tidak berhadapan langsung dengan siswa tersebut. Nah, keadaan seperti ini ya Mhm. sebagai seorang guru ya saya tentu harus menerima bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki, terutama menjalin hubungan kembali dengan siswa karena kita sudah dituntut untuk pembelajaran tatap muka. Seperti itu, Coach. Wow, luar biasa Bu Erna. Jadi mau tidak mau kita harus menerimanya, Ibu Erna menerimanya dan menerimanya mau tidak mau kita mendekatkan diri kepada siswa kembali dan orang tuanya. Begitu Bu Erna ya. Ya, gitu, Coach. Bagaimana Ibu Erna menghargai tantangan ini? Hmm, Tantangan ini tentu membuat saya harus mempersiapkan diri ya lebih baik lagi ya karena banyak hal yang menjadi tuntutan di zaman sekarang ya di mana teknologi di bidang pendidikan yang tadinya kita hanya mengandalkan buku-buku pelajaran sekarang sudah banyak perubahan dan anak-anak pun sekarang sumber belajarnya bukan dari guru saja tapi mereka bisa mengambil banyak hal di sekelilingnya ataupun bukan di dunia nyata saja tetapi mereka juga belajar di dunia maya ya jadi hal tersebut itu merupakan sesuatu tantangan yang membuat saya harus siap menghadapi begitu. Oke, Bu Erna. Tadi Ibu mengatakan menghargai tantangan ini, tantangan tersebut dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan menyesuaikan. Seperti itu Bu Erna ya. Ya, Dari Ibu sebutkan tadi, apa pelajaran yang bisa diambil, Bu? pelajaran yang bisa diambil ya untuk menjadi guru yang profesional ya tentu kita tidak boleh berhenti untuk selalu belajar ya karena profesional itu pada dasarnya bagaimana kita ahli di bidangnya dengan cara belajar belajar dan belajar seperti itu. Oke. Jadi pelajaran yang bisa diambil nih Bu, belajar dan belajar, belajar dan belajar ya, dan Ya, belajar. Itu intinya. Jadi guru itu belajar terus sepanjang masa ya Bu ya, Erna ya, ya gitu. betul. Oke, harapan apa yang perlu disesuaikan Bu Erna? Harapan yang saya ingin capai itu adalah di tengah kesulitan hidup yang dialami oleh bukan saja bangsa ini, dunia mungkin mengalaminya, ya tentu perhatian kita kepada dunia pendidikan jangan sampai berkurang begitu. Terutama perhatian terhadap tugas-tugas kita sebagai guru dalam hal melayani siswa. Seperti itu, Coach. Oh, jadi harapan diperlukan yaitu perhatian kepada siswa atau perhatian kepada dunia pendidikan jangan berkurang. Seperti itu Ya, Bu Erna ya. ya betul. Luar biasa Bu Erna. Eh, Kenyataan apa yang perlu diubah dari harapan-harapan yang terwujud tadi?
kenyataan yang akan kita ubah itu bahwa kita jangan menjadi guru yang konvensional lagi. Ya, kita sudah menjadi guru yang milenial karena kita menghadapi siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa di bidang IT, seperti itu ya. Jadi kita jangan lagi terpaku pada guru konvensional, tapi sudah menjadi guru yang milenial seperti itu. Karena zaman menuntut hal seperti itu harus kita hadapi. Seperti itu, Coach. Menjadi luar biasa sekali Bu Erna. Kita harus menyesuaikan zaman menjadi guru yang milenial. Ya. Seperti itu. Bu Erna. Oke. Baik, tadi Ibu mengatakan kita harus guru harus berubah menjadi guru yang milenial, bukan lagi menjadi guru yang konvensional. Baik, sehubungan dengan perubahan itu, apa tantangan sosial yang sedang dihadapi sekarang, Bu? Apa tantangan yang akan Ibu hadapi dengan perubahan seperti itu? Tantangan yang saya hadapi tentu tantangan di sini adalah bagaimana kita sebagai guru harus menguasai IT. Ya, itu yang pertama ya, Coach ya. Yang kedua, kita juga harus mempelajari hal-hal yang baru di dunia pendidikan, terutama mungkin metode-metode pembelajaran atau strategi-strategi serta media pembelajaran yang terbaharukan gitu, sesuai dengan kondisi zaman yang serba maju di bidang IT, begitu Coach. Oke. Jadi tantangan sosial yang dihadapi dari perubahan menjadi guru milenial itu, guru harus menggali ilmu menjadi menguasai IT dan menyesuaikan dengan cara, metode, dan model pembelajaran sesuai dengan zaman yang dihadapi sekarang. Bukan seperti itu, Bu Erna ya? Betul, seperti betul, itu kan? Coach. Apa yang perlu dipelajari dari untuk mengembangkan yang Ibu sebutkan tadi? Yang perlu kita pelajari, ya yang pertama guru harus berubah sesuai dengan zaman sekarang, begitu ya Coach ya. Yang kedua, guru ternyata bukan menjadi satu-satunya sumber belajar siswa. Jadi itu harus dipahami oleh guru, sehingga guru juga harus mengetahui informasi lebih banyak dari yang didapatkan oleh siswa. Seperti itu, Coach. Dari yang Ibu sebutkan tadi ya, cara mempelajarinya, terus dari yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana dalam mewujudkan di kehidupan sehari-hari? Seperti itu. Ketika hal itu akan saya wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu akan terlihat ya bagaimana saya memperkaya diri lagi ya dengan kemampuan IT sesuai dengan kebutuhan saya sebagai guru. Kemudian saya juga akan mengikuti beberapa pelatihan ataupun webinar ataupun Zoom seperti saat ini yang berhubungan dengan tugas saya sebagai guru, sehingga saya mendapatkan keterampilan baru ya guna memperkaya strategi, media, dan dalam hal sebagai guru begitu ya, di media, strategi maupun metode pembelajaran tentu akan saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang untuk menghadapi anak-anak milenial seperti itu, Coach. Luar biasa sekali Bu Erna. Jadi harus belajar memperdalam IT-nya seperti itu dan mengikuti webinar-webinar seperti itu Bu Erna ya? Betul, Coach. Oke. Dari yang Ibu Erna sebutkan tadi, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan itu, Bu Erna? Untuk mewujudkan hal tersebut, ya tentu saja saya akan mencoba bagaimana pembelajaran yang tadinya berpedoman kepada buku paket, sekarang dirubah ke dalam buku digital. Otomatis saya akan membuat media-media pembelajaran yang cenderung kepada digital seperti itu, mungkin dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Canva, atau video-video pembelajaran yang saya buat menyesuaikan dengan materi ajar. Seperti itu, Coach. Jadi akan membuat ke pembelajaran yang berfokus pada digital
Seperti itu, Bu Erna ya? Seperti itu ya, Coach. Oke, dari yang Ibu sebutkan tadi, agar bisa mendapatkan yang terbaik dan bernilai produktif, apa yang harus Ibu Erna lakukan? Yang harus saya lakukan tentu saya harus menyediakan waktu lebih, ya. Karena tentu saja untuk belajar tidak bisa tersambil, ya, atau apa namanya nih, bukan hanya saya mau belajar begitu, bukan seperti itu ya. Ketika kita ingin belajar, memang kita memerlukan waktu khusus, ya. Kita sudah desain sedemikian rupa kapan kita harus belajar, kapan kita harus berbuat, kapan kita harus merefleksi tentang apa yang sudah kita dapatkan. Seperti itu, Coach. Oke, gitu ya. Baik, jadi kita harus agar lebih produktif tadi, Ibu Erna mengatakan harus lebih fleksibel dengan waktu juga, seperti itu ya, ya Bu Betul, Erna ya? Coach. Oke, apa yang perlu Bu Erna lakukan agar bisa mendapatkan prestasi yang terbaik dari yang sudah Ibu lakukan tadi? Untuk mendapatkan prestasi atas apa yang kita lakukan, ya tentu yang pertama harus sungguh-sungguh ya. Kalau kita ingin belajar sesuatu yang baru, ya kesungguhan itu penting. Yang kedua, ketika hasil belajar itu sudah kita dapatkan, ya lalu aplikasikan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru apa pada saat ini. Kalau memang iya kita harus membuat media, ya kita buat media pembelajaran. Ketika kita harus membuat buku digital, ya kita bikin buku digital. Ketika kita harus melakukan asesmen secara online, maka kita lakukan asesmen secara online. Ya, jadi seperti itu, Coach, diantaranya. Oh, luar biasa sekali Bu Erna ya, di dalam untuk meningkatkan prestasi yang akan Ibu capai dan menjadi lebih berprestasi lagi yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu ya, Bu Erna ya? Ya. Oke Bu Erna, bagaimana dari prestasi yang sudah baik tadi akan bisa memahami lebih baik kembali, lebih baik lagi dari yang sudah didapatkan prestasi terbaik tadi? Baik, jadi ketika hal tersebut sudah saya lakukan, ya menjadi guru profesional bukan sesuatu yang sulit lagi, ya, karena kita sudah mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Tentu saja di sini menjadi guru yang profesional, ya tidak hanya mengajar saja, tapi penguasaan IT, kemudian bagaimana kita melayani murid secara maksimal, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin seperti itu, Coach. Oke. Jadi untuk menjadi memahami lebih baik kembali itu, lebih baik lagi itu kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat, seperti itu. Bu Erna salah satunya ya. Betul, Coach. Dari yang sudah Ibu pahami dan Ibu lakukan, bagaimana bisa memberi nilai lebih baik lagi Bu Erna? Untuk memberikan nilai lebih baik lagi, tentu saja saya harus menghargai diri sendiri dulu. Menghargai diri sendiri dulu, terlebih dahulu, Iya. seperti itu. Atas perjuangan yang kita lakukan, begitu. Jadi kata kuncinya menghargai diri sendiri terlebih dahulu, seperti itu, Bu Erna ya? Ya, betul, Coach. Tadi Ibu Erna sudah mengatakan bisa memahami lebih baik, bisa memberi lebih baik, dan bagaimana bisa melayani lebih baik, Bu Erna. Dari memahami dan memberi sudah dengan lebih baik, sekarang bagaimana bisa melayani lebih baik lagi? Bagaimana Bu Erna? Ketika menjadi guru profesional, tentu kita akan melakukan perubahan dalam hal melayani siswa. Mungkin selama ini ya kita sering didatangi oleh siswa, tapi konsep yang sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka dan tuntutan dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu adalah dilayani, bukan melayani kita sebagai guru ya. Jadi kita guru yang melayani siswa. Sehingga konsep yang tadi harus kita lakukan agar tugas kita sebagai guru mengena kepada siswa langsung. Seperti itu, Coach. Oke. Luar biasa sekali Bu Erna. Dan memang ini guru yang luar biasa, itu guru milenial ya.
guru yang berjiwa muda, dari penampilan. Keren Bu Erna. Oke Bu Erna, apa tantangan spiritual yang sedang dihadapi dalam menghadapi melayani murid lebih baik lagi? Bagaimana Bu Erna? Tantangan spiritual yang saya hadapi pada saat ini adalah Hmm? bahwa saya sebagai seorang guru harus memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga terhadap diri sendiri dan begitu juga terhadap teman sejawat dan apalagi siswa yang kita hadapi. Ya, jadi tidak ada Oke, manusia yang sempurna sehingga ketidaksempurnaan itu adalah menjadikan kita menjadi umat yang bersyukur atas ketidaksempurnaan yang dimiliki orang lain dan kesempurnaan yang kita miliki juga harus kita syukuri seperti itu. oke. Oke, jadi uh, spiritualnya kita harus menyadari apa yang dimiliki dengan diri kita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu Bu Erna ya. Ya, begitu Coach. Uh, Baik Bu Erna. Apa yang perlu dilakukan agar kita bisa menjadi lebih sabar dengan Hmm, menghadapi sifat tadi? Baik, ketika menghadapi kendala-kendala dalam hal ketidaksempurnaan, ya murid, teman sejawat, atau ketidaksempurnaan diri, ya tentu saja di sini kita sebagai manusia harus menyadari lebih menghargai orang lain lagi, lebih menghargai diri sendiri, ya sehingga kita tidak punya celah, ya untuk tidak melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, terutama terhadap diri sendiri. Jadi usahakan untuk tidak mempunyai celah untuk menghakimi orang lain ataupun diri sendiri. Seperti itu Bu Erna ya. Ya, begitu Coach. Luar biasa sekali Bu Erna. Uh, apa yang bisa kita lakukan agar bisa bersyukur dan yang kita hadapi sekarang Bu Erna? Pada saat ini tentu banyak hal ya, Coach, yang harus kita syukuri. Ketika kita sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya tepat waktu, disiplin, melayani siswa dengan baik, itu adalah sesuatu hal yang sangat kita syukuri sebagai anugerah. Karena belum tentu ya ada orang yang memiliki nikmat yang sama dengan yang kita nikmati pada saat ini. Jadi uh, yang dilakukan dari tantangan-tantangan yang dihadapi Bu Erna itu kita harus uh, banyak bersyukur seperti itu Bu Erna ya. Ya, betul Coach. Dari usaha sudah, banyak bersyukur sudah yang kita lakukan. Terus apa yang perlu dilakukan agar kita bisa tawakal Bu Erna? Sebagai manusia tentu kita berusaha ya, Coach ya. Namun di sela-sela usaha tentu kita selalu mengiringnya dengan doa. Doa terbaik kita tentu doa terhadap diri sendiri agar bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Doa kepada murid-murid, semoga murid-murid kita dibukakan hati, bisa menerima pelajaran, dimudahkan, dilancarkan apa yang kita sampaikan bisa dicerna dengan baik. Kemudian doa bagaimana kita dihargai oleh teman-teman sejawat ya dalam hal melaksanakan tugas mulia sebagai guru. Begitu Coach. Jadi baik, jadi untuk menjadi seorang guru yang profesional itu di samping menghadapi tantangan, kita juga banyak tawakal, berserah diri kepada Allah seperti itu Bu Erna ya. Iya. Uh, Oke. Bagaimana bisa lebih patuh dari sudah kita tadi kan sudah berserah diri, sudah tawakal untuk menjadi seorang guru yang profesional. Terus bagaimana bisa lebih patuh kepada yang dipimpin oleh atasan kita? Bagaimana tuh Bu Erna? Berserah Baik, baik diri. Coach. Ya. Selain tentu ya kehidupan kita sebagai seorang guru, ya di sini tentu saja yang namanya lembaga pasti punya pimpinan ya. Sebagai Mm-mm. seorang guru dan sebagai partner, ya atau saya juga nggak tahu ya guru ini atau partner atau bawahan dari kepala sekolah ya. Ya yang penting saya sebagai
guru yang dipimpin oleh kepala sekolah ya tentu akan selalu ya menghormati pimpinan. Menghormati pimpinan ini ya tidak saja ketika beliau berbicara, memberikan informasi, saya dengar, kita laksanakan, juga ketika beliau tidak di tempat, ya saya akan melaksanakan tugas walaupun tidak dilihat oleh pimpinan kita, begitu. Oke. Baik Bu Erna. Jadi Tadi Bu mengatakan melaksanakan tugas kita nggak pernah nggak pernah ketika ada pimpinan kita rajin, nggak ada pimpinan kita nggak rajin seperti itu ya. Jadi ada nggak ada pimpinan, insya Allah saya selalu rajin. Wow, luar biasa sekali. Di situ sudah menunjukkan bahwa Ibu Erna memang benar-benar seorang guru yang profesional. Jadi ada atau tidak ada atasan, Ibu Erna tetap bekerja secara profesional. Luar Insya biasa Allah, sekali Bu Erna. tidak berkurang ya, tidak berkurang. Oke, luar biasa sekali Bu Erna. Bagaimana jika sebaliknya Bu Erna itu seorang pimpinan, seorang atasan, bisa juga selaku kepala sekolah, bisa juga pada waktu Bu Erna mengajar di kelas, kan Bu Erna merupakan satu pimpinan nih. Bagaimana biar bisa lebih bagaimana agar bisa lebih adil dalam memimpin seperti itu? Baik, Coach. Ya, saya selain sebagai guru, saya juga kebetulan kepala sekolah. Nah, sebagai pimpinan yang baik, ya tentu saja saya selalu ya menjalin komunikasi yang baik, melayani siswa juga, termasuk melayani guru-guru. Ya, jadi saya menghindari batas atau jurang pemisah ya antara pimpinan dengan terutama kepala sekolah dengan guru-guru. Jadi saya senantiasa membuka komunikasi ya kepada guru-guru dengan duduk bersama dengan guru-guru ketika keluar main atau memanggil mereka secara pribadi ya menanyakan kabarnya, menanyakan apa kendala yang dihadapi ketika mengajar di sekolah ini, kemudian apa yang bisa saya bantu sebagai kepala sekolah untuk memudahkan jika hal itu menjadi tantangan bagi guru tersebut, kemudian memfasilitasi apa-apa saja kebutuhan guru tersebut ketika melakukan proses belajar mengajar di sekolah yang saya pimpin. Seperti itu, Coach. Wow, luar biasa sekali Bu Erna. Selaku pimpinan memang sudah bersikap profesional dan adil ya, dan menganggap rekan sejawat itu memang benar-benar partner ya, tanpa ada jurang jurang batasan antara pimpinan dan bawahan seperti itu. Luar biasa sekali Bu Erna. Baik, bagaimana ini jika Bu Erna seorang guru profesional terwujud ya, baik juga selaku kepala sekolah yang profesional, bagaimana ini rasanya jika ini emang benar-benar terwujud dan diimpikan orang banyak? Bagaimana perasaan Bu Erna? Ya, jika semua tugas-tugas saya sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah sudah terlaksana secara profesional berdasarkan penugasan tadi, ya tentu saja ya saya akan bahagia tentunya karena bisa menjadi guru yang profesional, menjadi pemimpin yang baik dan dihargai oleh teman sejawat maupun oleh siswa-siswa yang saya pimpin maupun siswa-siswa yang saya bina. Bahagia tentunya, Coach. Jadi merasakan suasana yang sangat bahagia seperti itu Bu Erna ya? Ya. Bisakah dilambangkan suasana kebahagiaan Ibu itu dengan lambang seperti apa? Misalnya seperti bunga mawar atau apa? Bagaimana Bu Erna? Saya melambangkan kebahagiaan saya itu ya dengan sekuntum teratai. Oh, sekuntum teratai. Mengapa bisa sekuntum teratai Bu Erna? Saya penyuka bunga teratai ya, karena teratai itu kan hidupnya di tengah-tengah air ya, di atas air, dan dia bisa membuat sesuatu yang keruh menjadi jernih. Kemudian dia kalau mekar itu indah sekali, kemudian sulit untuk dijangkau, tapi dia terlihat indah begitu. Luar biasa sekali Bu Erna. Jadi saya melambangkan itu seperti bunga teratai yang sangat berguna dan berkorban banyak ya. Jadi emang benar-benar Bu Erna adalah seorang guru yang profesional. Luar biasa Bu Erna. Baik, kesimpulan apa yang Bu Erna dapatkan dari sesi coaching kita malam ini?
Ya, untuk menjadi guru yang profesional, ya menurut pendapat saya untuk zaman sekarang, yang pertama, ya tentu kita sebagai guru harus mempersiapkan diri secara profesional untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai guru kita jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan memperdalam, memperkaya ilmu yang kita miliki, tidak saja dalam hal profesional, ya mungkin kita juga harus menambah keterampilan kita dalam hal pedagogik, ya kemudian mengembangkan kepribadian yang lebih baik lagi, kemudian juga menerapkan kehidupan sosial yang lebih dinamis, ya dalam menghadapi perubahan zaman. Yang ketiga, ya sebagai guru, ya tentu dituntut untuk ya bagaimana secara maksimal melayani murid-muridnya, kemudian berkolaborasi selalu dengan teman sejawat sehingga kita mendapatkan refleksi yang baik dari teman sejawat, kemudian juga selalu menghormati pimpinan terutama dalam hal mematuhi apa yang menjadi harapan dari seorang pimpinan terhadap guru-guru yang dipimpinnya. Seperti itu, Coach. Wow, luar biasa sekali Bu Erna. Luar biasa sekali Bu Erna. Baik, sesi coaching kita ini akan berakhir. Semoga harapan akan, dan sekarang pun saya yakin bahwa Bu Erna adalah seorang guru yang profesional. Semoga ini dengan selesainya coaching ini akan lebih lagi menjadi yang profesional lagi, seperti itu Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Erna. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Sampai jumpa.